Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya di Makin Privat. Oke, kali ini kita akan membahas bagian B ya, esai. Untuk penilaian harian, penyangga ya, kimia kelas 11 semester 2, saya ambil dari buku Intan Pariwara. Kita langsung saja ya, Dek. Soal nomor 1. Diketahui ada asam sulfat H2SO4 50 mili 0,08 M direaksikan dengan amonium hidroksida ya atau NH4OH 100 mili 0,15 M. Kita buat dulu hasilnya itu adalah amonium sulfat dan air. Oke, kita setarakan. Sini 2, ini juga 2, udah setara ya. Saya akan buat mula-mula reaksi sisa. Nanti pakainya mol ya. Rumusnya mol itu adalah M dikalikan V. 50 dikalikan 0,08 itu adalah 4 milimol. Nah ini 0,15 dikalikan 100 maka 15 milimol. Apakah ada yang habis? Ada ya, 4 ini habis karena lebih kecil. Saya kurangi 4 biar habis. Ini adalah mol pembatas. Maka nanti NH4OH yang bereaksi berapa? Kita gunakan koefisien 2/1. Ini koefisiennya 1 ya. Dikalikan 4, maka yang bereaksi adalah 8 milimol. 15 dikurangi 8 itu adalah 7, maka bersisa 7 milimol. Lalu garamnya yang terbentuk berapa? Garam yang terbentuk itu adalah 1/1. Semuanya menuju ke mol pembatas ya. 1/1 dikalikan 4, garam yang terbentuk 4 milimol. Kita masukkan di sini. Ya, karena bersisa basa lemah dengan garamnya, maka membentuk penyangga basa, gitu guys. Apa rumusnya penyangga basa? Rumusnya itu adalah OH- sama dengan Kb dikalikan mol basa lemah. Basa lemahnya di sini adalah NH4OH atau NH3 sama saja ya. Nanti asam konjugasinya adalah NH4+. Ya, Kb-nya berapa? Kb-nya 1,6 kali 10 pangkat min 5. Mol basa lemahnya adalah 7. Lihatnya di sini ya, Dek, di hasil terakhirnya. Lalu mol asam konjugasinya, hati-hati. Di sini NH4-nya itu ada 2, maka nanti 2 dikalikan 4. Ya, ini 4-nya kita kalikan 2. Begitu ya, teman? Yuk, saya akan buat dulu 1,6 dibagi dengan 8. Ini kan 2 kalikan 4 itu 8 ya. Jadi saya buat 1,6 dibagi 8. Itu hasilnya adalah 0,2. Maka 0,2, 0,2 dikalikan 7 kalikan 10 pangkat min 5. 0,2 kalikan 7 kan 1,4 ya, Dek. 1,4 kali 10 pangkat min 5, maka nanti pOH-nya itu adalah 5 min log 1,4, maka nanti pH-nya adalah 14 dikurangi pOH. Begitu. 14 dikurangi 5 itu adalah 9. 9 plus log, bukan 4 ya, Dit. 1,4, sorry. Ini 1,4. Nah, ini berarti log 1,4. Oke, semoga kalian semuanya paham. Kita lanjut ke soal nomor 2. Larutan yang dibuat dengan mencampurkan NH4OH. NH4OH itu adalah basa lemah. Konsentrasinya 0,1 M. Kb-nya sudah ada 10 pangkat min 5 dengan NH4Cl. Nah, ini tadi Kb-nya 10 pangkat min 5 ya. NH4Cl-nya itu 0,3 M. Ternyata menghasilkan suatu larutan yang pH-nya 9. Pertanyaannya perbandingan volume NH4OH dengan volume NH4Cl. Nah, ini sudah dalam bentuk penyangga ya. Kenapa? Karena larutan yang di dalamnya ada basa lemah dengan garamnya ini sudah dikatakan penyangga. Jadi kalian tidak butuh mula-mula reaksi sisa. Penyangga apa? Penyangga basa. Bagaimana rumusnya? OH- sama dengan Kb dikalikan mol basa lemah, di sini adalah NH4OH, dibagi dengan mol asam konjugasinya NH4Cl atau NH4+ boleh. Ya, karena pH-nya 9, maka nanti pOH-nya berapa? pOH-nya adalah 14 kurangi 9 itu 5. Berarti nanti OH-nya, ini OH-nya
10 pangkat min 5. Saya masukkan 10 pangkat min 5. KB-nya berapa? 10 pangkat min 5. Rumusnya mol itu apa? M dikalikan V. NH4OH, M-nya 0,1. Saya masukkan 0,1 kalikan VB. VB aja ya. Untuk garamnya itu M-nya adalah 0,3. M kalikan V. 0,3 dibagi dengan V garam. Ya, oke ya. Jadi NH4 plus ini sama aja garamnya. Oke, lanjut. Ini boleh hilang. Maka nanti 0,3 V garam sama dengan 0,1 V basah. Yang diminta adalah perbandingan volume basah dengan volume garamnya. Maka 0,3 per 0,1. Dikalikan silang ya. Maka perbandingannya itu adalah 3:1. Begitu. Next, nomor 3. Di dalam cairan ekstrasel tubuh terdapat penyangga asam karbonat dan bikarbonat. H2CO3 dan HCO3- ya, komponen penyangga yang akan bereaksi dengan asam saat tubuh mengalami keadaan asidosis. Penyangga kalau yang bereaksi dengan asam itu adalah basa konjugasinya. Di sini ada H2CO3 dan HCO3-. Ini dikatakan asam, ini dikatakan basa konjugasinya. Kehilangan satu H. Kalau ditambah dengan suatu larutan asam, maka yang bereaksi adalah basa konjugasinya. Kalau penyangga nanti yang ditambahkan adalah suatu larutan basa, nanti yang bereaksi adalah asamnya. Gitu. Paham ya? Di sini kok ditambah asam, maka nanti yang bereaksi baskomnya atau basa konjugasinya. Maka reaksinya itu seperti apa Mbak? Begini ya teman, yang bereaksi adalah basa konjugasinya dengan asamnya. Asamnya saya buat H plus aja. Misalkan HCl kan H plus Cl min, yang menandakan asam itu kan H plusnya. Nanti hasilnya apa? Hasilnya adalah H2CO3. Begitu. Ya, jadi komponen yang bereaksi pada saat bereaksi dengan asam itu adalah basa konjugasinya, HCO3-. Oke, lanjut. Kita masuk ke soal nomor 4. Sebanyak CH3COONA, saya masukkan di sini. CH3COONA 3,28 gram. Dimasukkan ke dalam asam asetat CH3COOH. Berapa tuh? 100 ml ya. Campuran tersebut menghasilkan pH setelah dicampur, pH-nya itu 5 min log 4. Jika massa jenis larutan CH3COOH, CH3COOH itu massa jenisnya 1 gram per mili. Kadar kemurnian asam asetat, ditanya kadarnya asam asetat. Apabila MR asam asetat itu 60. Ya, lalu MR-nya CH3COONA itu 82. Apabila pKa-nya 5 min log 2. Oke, kalau misalkan pKa-nya 5 min log 2, maka nanti Ka-nya 2 kali 10 pangkat min 5. Ini cara cepatnya ya. Angka belakang dikali 10 pangkat angka depan. 2 kali 10 pangkat min 5. Oke, kita kerjakan. Di sini ada garam dengan asam lemah. Asam lemah dengan garamnya itulah pengertian penyangga. Penyangga apa Mbak? Penyangga asam. Maka nanti rumusnya adalah H plus dikalikan asam, sama dengan Ka, maaf ya. Dikalikan dengan mol asam lemah CH3COOH dibagi dengan mol basa konjugasinya CH3COO-. Basa konjugasi itu melihatnya di garam nanti ya, Dek. Oke, saya masukkan di sini pada saat penyangganya itu pH-nya 5 min log 4, maka nanti H plusnya berapa? Angka belakang 4 kali 10 pangkat min angka depan 5. Begitu. Itu adalah penyangga asamnya. Kita masukkan 4 kali 10 pangkat min 5. Hanya apa ya tadi ya? Oh, kadar ya. Kita mencari kadarnya asam asetat. Ka-nya berapa? Ka-nya 2 kali 10 pangkat min 5. Ini Ka-nya. Mol asam lemahnya berapa? Kita cari ya. Mol asam asetatnya begini dulu aja. Mol asam asetat nanti kita akan cari dulu. Mol basa konjugasinya berapa? Ya, kita akan cari ya di sini. Mencari mol basa konjugasi. Nanti pakainya gram dibagi dengan mr ya. Karena itu ada gram sama mr. 3
3,28 saya bagi dengan 82 ya. Nanti saya masukkan di sini ya, hasilnya adalah 0,04 mol. Oke, berasal dari sini ya, Dek. Gram dibagi dengan mr. Saya lanjutkan ya. Ya, ini boleh kita hilangkan. Nanti 4 dibagi 2 itu adalah 2. Maka nanti jadinya 2 dikalikan 0,04 mol, ini ke sana, sama dengan molnya asam asetat CH3COOH. Ketemulah molnya asam asetat itu 0,08 mol. Nah, setelah molnya ketemu, kita akan mencari massa dulu ya. Rumusnya mol itu adalah gram dibagi dengan mr. Maka nanti rumusnya gram itu adalah mol dikalikan dengan mr. Molnya mana Mbak? Itu yang udah kita hitung 0,08. mr-nya asam asetat itu adalah 60. Saya masukkan 60. 4,8 ya. Ini adalah 4,8 gram. Lalu saya akan mencari massa total larutan dari massa jenis. Rho itu rumusnya adalah M per V. Maka nanti M sama dengan Rho kalikan V. Massa jenisnya itu adalah 1 D. 1 gram per mili. Volumenya berapa? Ternyata volumenya 100. Saya masukkan 100 mili. Milinya kan hilang ya. Maka satuannya tinggal 100 gram. Ya, ini adalah massa totalnya. Nah, lalu kita bisa mencari kadarnya. Kadarnya itu adalah 4,8 dibagi dengan massa total yaitu 100 gram dikali dengan 100%. Hilang. Jawabannya 4,8%. Oke. Cukup panjang ya, silahkan kalian cek-cek kembali. Kita masuk ke soal nomor 5. Larutan HCl ditambahkan ke dalam 2 liter NH4OH. Ya, saya buat di sini ya. Ada NH4OH sebanyak 2 liter 0,01 M. Ditambahkan HCl 1 M. Ya, agar menghasilkan penyangga. Ya, ini reaksinya nantinya NH4Cl hasilnya dan H2O. Menghasilkan larutan penyangga. Ya, pH larutan NH4Cl sebelum dan sesudah penambahan. Ini mungkin bukan NH4Cl ya, Dek, tetapi NH4OH. Jadi, NH4OH itu sebelum penambahan HCl. Ya, NH4OH pH awalnya yaitu 10 plus log 4. Nah, kalau setelah ditambah HCl, tadi kan katanya membentuk penyangga ya. Maka nanti di sini pH penyangga. pH penyangganya itu adalah 9 plus log 4,8. Pertanyaannya, jika 1 mili dianggap sama aja dengan 20 tetes, volume HCl yang ditambahkan sebanyak berapa tetes? Ini berarti volumenya belum tahu ya, atau VA-nya belum tahu. Saya akan buat dulu mula-mula reaksi sisa. Rumusnya nanti M dikalikan V ya. 0,01 dikalikan 2 itu 0,02 milimol. Nanti ini juga 1 dikalikan VA, maka VA milimol. Ya, karena ingin membentuk penyangga basa ya, karena pH akhirnya itu bersifat basa, ini pH setelah penambahan HCl, maka nanti yang sisa itu wajib basa. Maka HCl habis. Agar habis, maka HCl-nya saya kurangi VA, kan habis. Ini berarti kan min VA. 0,02 min PA. Nah, yang ini nanti plus PA, ini PA. Nah, penyangga basa itu rumusnya apa? OH- sama dengan Kb dikalikan mol basa lemah NH4OH dibagi dengan mol garamnya atau asam konjugasinya. Yuk, Kb-nya belum tahu ya, Dek. Lalu OH-nya berapa? Ternyata menghasilkan penyangga dengan pH ini. Maka saya akan mencari POH. POH itu rumusnya adalah 14 dikurangi pH. Maka nanti 14 dikurangi 9 plus log 4,8. 14 dikurangi 9 itu adalah 5. 5 min log 4,8. Atau nanti OH-nya adalah 4,8 kali 10 pangkat min 5. Saya masukkan 4,8 kali 10 pangkat min 5. Kb-nya mana Mbak? Kb-nya belum tahu. Dari mana kita bisa tahu? Dari pH awal.
pH awal NH4OH adalah 10 plus log 8. Nanti pOH-nya ketemu 14 dikurangi pH, dikurangi 10 plus log 4 ya. Maka nanti pOH-nya 4 min log 4. Nah, pOH-nya ketemu, nanti OH-nya ketemu. 4 kali 10 pangkat min 4. Nah, apa rumusnya OH-? Karena NH4OH ini adalah basa lemah, maka nanti rumusnya akar KB dikalikan M. Kita masukkan angkanya. 4 kali 10 pangkat min 4. KB-nya tidak tahu. Konsentrasi NH4OH-nya itu adalah 0,01. Kedua ruas saya kuadratkan, maka 16 kali 10 pangkat min 8. KB dikalikan 10 pangkat min 2. Maka nanti nilai KB-nya adalah 16 kali 10 pangkat min 6. Oke, saya masukkan ke perhitungan ya. 16 atau 1,6 boleh, tapi ganti pangkatnya ya. Ini jadinya 10 pangkat min 5. Dikalikan mol NH4OH itu adalah ini. Mol NH4 plus adalah ini. Saya masukkan angkanya 0,02 min VA dibagi dengan VA. Ini kita hilangkan. 4,8 dibagi 1,6 itu adalah 3 ya dek. Nanti 3 dikalikan VA, maka ruas kiri adalah 3 VA. 0,02 min VA. VA-nya saya pindahkan ruas ke sana, maka 3 VA ditambah 1 VA, yaitu 4 VA, sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2. Nanti PA-nya ketemu, 2 dibagi 4 itu 0,5 kali 10 pangkat min 2. Atau 5 kali 10 pangkat min 3. Oh maaf ya deh, ini berarti bukan milimol, ini sudah liter ya. I'm sorry. Maaf ya, ini berarti bukan milimol, ini sudah mol ya. Ini mol, karena volumenya sudah liter. Ya oke. Jadi 5 kali 10 pangkat min 3 liter. Ternyata 1 mili itu sama saja dengan 20 tetes. Ini kalau kita jadiin mili, maka jadinya 5 mili. Ya, dikalikan 1000. Maka HCl yang dibutuhkan itu berapa tetes? Setiap 1 mili itu 20 tetes, maka HCl yang dibutuhkan 20 kalikan 5, 100 tetes. Begitu guys. Semoga kalian paham. Terima kasih perhatiannya. Kita sudah bahas 5 soal. Selamat belajar ya. Assalamualaikum.